Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang social media marketing to improve brand image. Nah, kenapa sih social media marketing itu sangat banget dibutuhin ya di era digital supaya kita untuk meningkatkan brand image tadi. Nah, nih ya. Kalau kita melihat perilaku konsumen, mungkin di 10 tahun terakhir ya, banyak orang untuk beli baju itu pada antri-antrian ya, berdesak-desakan di pasar gitu ya, di toko-toko baju. Nah, lalu udah mulai lagi muncul di era kekinian dengan adanya butik ya. Nah, lalu muncul lagi nih ternyata digunakan di patung ya atau ada modelnya udah kan ya. Nah, terus sekarang udah mulai dengan live. Jadi cukup kita memiliki akun yang followersnya banyak, kita bisa live gitu kan ya. Nah, ini perilaku konsumen. Nah, fakta sosial media. Jadi kalau kita melihat dari Sabang sampai Merauke, nah ini ada 3,2 jam akses sosial media per hari, yang dimana dari 281,60 juta total populasi di Indonesia pada tahun 2024 ya. Nah, hampir 79,5% itu pengguna internet. Dan faktanya, lebih dari 90% itu pengguna sosial media. Siapa di sini yang menggunakan sosial media? Ada nggak sih zaman sekarang yang nggak gunain sosial media? Wah, ini ya. Ini merupakan sumbernya dari Kominfo, BPS, Katadata ya. Jadi dari WA. Nah, WA-nya juga termasuk dalam sosial media ya. Siapa yang nggak gunain WA? Pasti semuanya menggunakan WA kan. Terus juga Instagram, terus juga Facebook, TikTok. Nah, paling tertinggi itu adalah WA, 90,9%. Dan akses sosial media per hari itu adalah 3,2 jam ya. Nah, secara sederhana, sosial media marketing adalah proses marketing yang dilakukan lewat media sosial. Biasanya, media sosial yang digunakan adalah TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Menurut HubSpot, sosial media marketing adalah sebuah aksi pembuatan konten. Konten nilai nantinya akan menarik perhatian masyarakat. Menurut Neil Patel, sosial media marketing adalah proses menarik perhatian orang agar terikat atau engage dengan konten yang disajikan. Jika sudah terikat, kemungkinan konten itu akan dibagikan tentu jadi lebih besar. Jadi sosial media marketing itu bukan cuma kitanya jualan ya, tapi kita berbagi pengalaman gitu ya. Nah, manfaat sosial media marketing yang pertama adalah meningkatkan brand. Terus juga mendapatkan feedback produk dan strategi pemasaran. Nah, ini. Terus berikutnya mempelajari kompetitor. Nah, akhirnya bersaing kan antar produk yang sejenis mungkin. Bagaimana sih membuat konten yang menarik untuk dipasarkan di sosial media sehingga menarik konsumen untuk membelinya gitu ya. Nah, ini ya, strategi dalam marketing. Yang pertama adalah pelajari selera audiens. Berikutnya, tentukan platform sasaran. Lalu, ciptakan konten yang menarik. Nah, ini ya, jadwalkan waktu posting. Jadi, harus konsisten waktunya gitu. Dan dievaluasi. Sosial media branding. Nah, ini ya, pencitraan. Nah, pencitraannya bukan sesuatu yang negatif ya, tapi sesuatu yang positif. Pencitraan di sosial media agar suatu brand itu dapat menarik dan melekat di benak konsumen. Nah, branding merupakan kegiatan komunikasi suatu perusahaan dengan konsumen yang menjadi sasaran. Nah, dengan adanya sosial media branding, sehingga kita bisa nge-brand image. Jadi, bisa memperkenalkan produknya gitu ya. Sosial media branding, kenapa harus memiliki branding nih? Supaya meningkatkan hubungan dari segi hubungan emosional ya, orang itu lebih tertarik pada postingan yang dirasa memiliki keterikatan emosional dengan kondisi yang mereka alami. Pastikan apa yang ditampilkan di sosial media Anda itu tidak dibuat-buat, mampu mengunggah audiens, terus juga berdasarkan fakta, sesuai dengan kondisi yang dialami sebagian besar masyarakat gitu ya. Nah, sosial media branding ini di sini sebenarnya mempengaruhi penjualan itu 20% aja gitu.
80%-nya adalah kita tuh berbagi pengalaman, the journey ya. Marketing and sales. Kalau marketing itu adalah proses membangun reputasi, kepercayaan, dan mengedukasi konsumen mengenai keunggulan dari produk yang ditawarkan. Sementara sales itu adalah aktivitas untuk mendorong konsumen yang disertai dengan penjualan barang ataupun jasa. Nah, ini ada teknik yang biasa kita gunakan untuk nge-branding ya. Nah, yang pertama adalah attention. Brand awareness, perhatian dan kesadaran. Jadi ini ya gambarnya piramida kan. Nah, di yang paling atas itu adalah attention, perhatian, dan juga kesadaran. Terus interest berikutnya, ada ketertarikan, desire, ada keinginan, dan juga action, orang untuk mengambil keputusan. Jadi misalnya kita nih jualnya produknya keripik pisang. Ya, kita nggak langsung jualan nih keripik pisangnya, beli satu gerai satu, nggak gitu ya. Tapi kita buat dulu manfaat pisang itu apa sih sebenarnya gitu kan ya. Terus pisang itu ternyata mengandung banyak vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh gitu kan ya. Nah, sehingga di sana menarik untuk kita beli gitu. Nah ini ya. Nah, pada yang perhatian, ketertarikan, keinginan itu adalah marketing. Salesnya itu di action. Ketika orang udah beli itu makanya action. Makanya tadi 20% kan. Nah, ini tips and trick real kita itu viral. Ini saya contohkan adalah Instagram ya. Kita harus cari nih viral research. Jangan memposting apa yang Anda suka saja, posting apa yang disukai orang juga. Periksa rekomendasi, analisis, dan catat ide-ide viral. Terus gunakan tools viral fin ya. Terus juga start creating. Mulai membuat, jangan copy. Harus berbeda dari yang lain. Tambahkan pengalaman Anda sendiri dan berkreativitas gitu ya kitanya. Terus esensial, jangan posting hanya mengacu pada 30 hari saja. Konten yang akan disimpan atau bagian adalah konten yang menghibur, memotivasi, terus juga relate ya, dan juga menambah nilai. Terus konten strategi, fokus pada bidang Anda, cara tercepat untuk menjangkau dan memperluas followers. Posting schedule, rutin, harus rutin ya, 4-5 kali seminggu, boleh juga lebih, tapi tidak pernah gagal gitu kontennya. Terus real length, buat video pendek maksimal 6-25 detik, di bawah 15 detik lebih baik supaya nanti jangkauannya tuh lebih luas gitu. Karena banyak kan yang nonton itu sukanya yang short video gitu. Nah, ini ya. Kita bisa mulai itu you can start from zero. Nah, kita tuh sebenarnya udah canggih banget ya zaman now, nggak bisa ngedesain, ada Canva, nggak tahu buat logo bisa Loka, nggak bisa buat invoice, ada reference, copywriting bisa dengan AI, nah manajemen bisa dengan Notion, ide konten bisa dengan ChatGPT, bahkan ChatGPT sekarang juga udah bisa ngedesain flyer gitu ya. Seru banget kan. Terus juga digital store, terus juga websitenya, terus video editing dengan CapCut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.